Cita-cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Come on, nyanyi lagi. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Bapakku datang menyembah
Semoga hari ini dan seterusnya kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang sehat. Saudara, malam ini kita akan membahas sebuah tema pelangi kasih Tuhan. Dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ketika hujan lebat, nampak dua orang anak murung di rumah masing-masing. Mengapa mereka wajahnya murung, saudara? Karena mereka kecewa, karena mereka jengkel. Mengapa sore itu hujan turun dengan lebatnya? Mereka tidak bisa bermain di lapangan dengan teman-temannya. Saudara, setelah 1 jam, hujan mulai reda. Dan ketika hujan benar-benar reda, maka kedua anak tadi keluar rumah dan mereka bertemu di ujung jalan. Mereka ngobrol, mereka menyatakan kecewaannya satu dengan yang lain. Saudara, tiba-tiba wajah yang murung tadi berubah menjadi ceria ketika melihat di ujung bukit ada pelangi yang indah, warna-warni pelangi yang indah, sehingga mereka nampak bahagia ketika melihat pelangi itu. Dan seorang anak berkata, "Aku tahu sekarang Tuhan sudah menyediakan pelangi di balik hujan, sehingga saat ini aku merasakan sukacita." Cuma Tuhan, cerita, duka cita dan masalah juga seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Tidak jarang pula, saudara, kita seperti anak kecil tadi. Ketika masalah, sakit penyakit, pergumulan kita rasakan, kita alami, kita pun jengkel, kita pun kecewa. Mengapa semua terjadi? Dan seringkali pula, saudara, saking kita terbelenggu oleh rasa kecewa dan jengkel itu, membuat kita tidak menemukan, membuat kita tidak merasakan lagi pelangi kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Paulus pun dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan pelayanannya, juga seringkali mengalami pergumulan, mengalami masalah dan sakit penyakit. Tetapi saudara, keadaan itu tidak membuat Paulus kehilangan kesempatan untuk melihat dan mengalami pelangi kasih Tuhan. Pertanyaannya, mengapa, saudara? Roma 8:28 tadi merupakan jawaban dari mengapa Paulus tetap setia, tetap bahagia ketika harus menghadapi berbagai macam masalah dalam hidupnya. Paulus mengatakan, "Aku tahu sekarang." Paulus yakin, saudara, Paulus mengetahui bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Paulus tahu, Paulus yakin bahwa dia tidak sendirian di dalam menghadapi masalah, di dalam menjalani hidup, tetapi ada Allah. Ada Allah yang turut bekerja, ada Allah yang menguatkan, ada Allah yang menolong, sehingga Paulus dimampukan untuk melewati dengan baik. Kemudian dia juga mengatakan untuk mendatangkan kebaikan. Paulus yakin, saudara, bahwa karya Allah, campur tangan Allah, kehadiran Allah dalam hidupnya semata-mata untuk kebaikannya. Dan Paulus juga menyadari kebaikan-kebaikan Allah itu akan dia rasakan, akan dia alami ketika dia mengasihi Allah. Bagi yang mengasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, walaupun
Dia mengalami banyak pergumulan, sakit penyakit, tapi cinta kasihnya kepada Allah tidak pernah luntur, tapi malah bertambah. Dan Paulus juga meyakini, saudara, kebaikan Tuhan itu merupakan sebuah kebaikan yang sesuai dengan rencana Allah. Bukan kebaikan yang sesuai dengan keinginannya, tapi kebaikan yang sesuai dengan rencana Allah. Sehingga Bapak Ibu, Paulus pun juga dengan setia ketika harus menghadapi penderitaan, karena dia yakin penderitaan yang dia alami untuk kebaikannya, untuk kebaikan semua orang, penderitaan yang dia alami juga merupakan rencana Allah yang harus dia jalani, supaya kebaikan demi kebaikan dia rasakan, orang lain rasakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang? Supaya kita melihat pelangi kasih Tuhan, supaya kita juga merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di balik segala peristiwa yang kita alami, saudara. Yang pertama, janganlah kita terburu-buru mengeluh. Janganlah kita terburu-buru menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Janganlah kita terburu-buru menolak keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang kedua, malah kita semakin meyakini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang terus bekerja dan turut bekerja untuk kebaikan kita. Untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, mari kita terus semakin mengasihi Tuhan dan terus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita tidak terus mengeluh, tidak terburu-buru menyalahkan keadaan, dan kita yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, dan kita semakin mengasihi Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka saudara, pelangi kasih Tuhan itu akan sungguh-sungguh kita rasakan, terus kita alami dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,